Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Automopedia. Nah, kali ini kita akan membahas review ya teman-teman, review sebuah ban dari pabrikan Pirelli teman-teman. Nah, ini adalah Pirelli Angel Scooter teman-teman. Pirelli Angel Scooter ini adalah sebuah ban dengan kompon medium ya. Dan saya akan review pemakaian setelah 6 bulan saya memakai ban ini teman-teman. Jadi nanti reviewnya akan dibagi menjadi dua ya. Jadi di pemakaian di 6 bulan serta pemakaian di setelah 2 tahun. Nah, review ban ini akan kita menjadi 5 bagian teman-teman. Yang pertama adalah fitur. Kita akan bahas fitur dari ban Pirelli ini. Yang kedua adalah reviewnya bagaimana ketika saya di jalan atau rasanya bagaimana kan. Nah, itulah semacam itu. Yang ketiga adalah kelebihannya, keempat kekurangannya, dan kelima itu kesimpulannya teman-teman. Jadi udah, oke, langsung aja kita ke bagian yang pertama, yaitu fiturnya teman-teman. Nah, Pirelli ini mengklaim bahwa merek Angel Scooter ini teman-teman, ini cocok digunakan untuk komuter urbanisasi atau plus touring tipis teman-teman. Nah dilanjut teman-teman, ini kan ada polanya ya, ini ada pola nih teman-teman, pola bergaris-garis ini nih, ini nama polanya menurut Pirelli adalah shock absorb pattern teman-teman. Nah, shock absorb pattern ini, pola shock absorb pattern ini teman-teman, itu berfungsi untuk meredam getaran dari ban ke aspal dan memberikan efisiensi dalam berkendara. Jadi apa maksudnya? Maksudnya itu jadi intinya kita bisa lebih nyaman dalam berkendara teman-teman. Yang tadinya kalau pakai ban biasa itu ada getaran dari ban ke aspal teman-teman, kayak ada getaran gitulah. Nah Pirelli juga mengklaim bannya ini, ban Angel Scooter ini ditambahkan berupa hidropolik silika teman-teman. Itu adalah sebuah zat yang meningkatkan daya adhesif ya antara aspal dengan ban di saat permukaan basah teman-teman. Jadi hidropolik silika itu dengan air itu sangat mudah berinteraksi lah. Jadi intinya dengan Pirelli menambahkan sebuah hidropolik silika itu dalam jumlah yang signifikan ya, itu akan membuat daya ban ini di permukaan basah itu sangat baik teman-teman. Nah itu tadi fitur-fitur yang sudah saya sebutkan teman-teman. Kita lanjut, yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah review pemakaian dari saya teman-teman. Nah untuk reviewnya, saya ini memakai dua Pirelli depan ya, depan belakang teman-teman. Yang depan ini adalah yang upsize teman-teman, yang 120. Tadinya kalau standaran pabriknya itu 110 kan, saya upsize jadi 120. Saya beli Pirelli Angel Scooternya yang 120 ukurannya teman-teman. Sementara kalau yang belakang ini masih yang normal, masih yang standar ya, maksudnya bukan normal, maaf, masih yang 140. Jadi saya hitungannya tuh 120 sama yang depan ya, sama 140 yang belakang. Nah untuk pemakaian saya ini untuk bolak-balik sekitaran 52 km ya, itu kadang ya teman-teman, 52 km. Kadang juga kalau ngantor, kalau pakai motor ya, itu 90 km bolak-balik. Nah kadang juga saya juga suka dipakai jalan-jalan motor teman-teman, yang kalau diakumulasiin itu bisa menempuh hingga ratusan kilometer. Nah dari situ kan udah ketahuan ya, intinya ini termasuk motor ya lumayan capek lah teman-teman, dan otomatis bannya juga sering dipakai kan. Nah tapi berkat medium kompon yang dipunyai oleh Pirelli Angel Scooter ini, rambut bannya ini masih ada teman-teman ya kan, masih banyak ya, yang menandakan bahwa komponnya itu sendiri belum tergerus. Nah efek dari shock absorb pattern ini juga sangat terasa sekali teman-teman nyamannya, terutama jika di jalan yang halus, lurus serta rata ya. Intinya jalan yang aspalnya bagus lah teman-teman, itu sangat terasa sekali. Bahkan di paving block juga ini masih nyaman teman-teman, masih termasuk nyaman. Tapi itu kalau di jalan rusak ini gak enak teman-teman, kurang enak lah, bisa dibilang ya kurang lah pokoknya. Bagusnya cuma di jalan rata aja efek shock absorb pattern ini teman-teman. Nah dan tadi kan saya sempat mention yang hidropolik silika ya teman-teman.
itu emang bener adanya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pakai ban ini, ban Pirelli ini di jalan atau trek yang basah atau lagi hujan lah ya, hujan yang basah lah pokoknya bikin aspal basah, itu akan membuat berkendara kalian tuh nyaman teman-teman. Jadi walaupun hujan juga kayak ya kayak nggak hujan gitu teman-teman. Itu karena emang ya ngaruh itu hidroponik silika itu menurut saya sih. Dan cornering ini mungkin review yang ditunggu-tunggu oleh sebagian orang ya teman-teman. Ya ini review menurut saya nih, kalau cornering pakai ban ini sangat direkomendasikan sekali teman-teman. Kalau saya juga suka cornering ya kebetulan, dan review saya itu kalau misalnya cornering itu saya bisa mencapai titik derajat kemiringan maksimal teman-teman menggunakan ban ini. Nah, yang mana itu tidak bisa saya lakukan ketika menggunakan ban standar teman-teman, ban standar pabrikan. Nah itu juga ada alasannya kenapa cornering pakai ban Pirelli Ninja Scooter ini enak teman-teman. Itu dikarenakan bagian pinggirannya ini bisa menggigit bagian aspal secara pas. Jadi kemiringan sudut ini nih teman-teman, sudut ininya, sudut ban yang miring ini bisa menggigit bagian aspal secara pas. Nah ini nih itu teman-teman tuh. Ini kalau misalnya kalian miring, ini bannya juga bisa mendukung untuk performa cornering yang sangat maksimal gitu intinya teman-teman. Terakhir adalah ketahanan terhadap paku ya. Kalau ketahanan terhadap paku menurut saya tetap masih bisa tembus teman-teman. Saya mengalaminya sendiri nih. Ini ya. Nah itu satu doang sih, tapi kalau pakunya ini banget ya, kalau yang tajam banget itu bisa nembus teman-teman tetap. Ya, tapi berhubung karena ini tubeless jadi ya nggak apa-apa lah, masih bisa diwajarkan. Nah ini 6 bulan ini intinya untuk ketahanan paku saya baru kena satu paku doang di belakang yang ini teman-teman, pakunya tembus. Nah itu tadi dari saya penjelasan tentang apa tadi kan, pertama fitur, kedua review teman-teman, yang ketiga kelebihannya. Nah untuk kelebihannya yang pertama yang pasti sih kenyamanan yang sangat luar biasa teman-teman, serta efisiensi atau redaman getaran yang sangat luar biasa ya menurut saya. Jadi nyaman lah kalau pakai ban ini. Yang kedua adalah kemampuan untuk melibas trek basah secara halus atau secara nyaman lah. Yang ketiga itu cornering. Ini sangat bisa untuk dipakai cornering teman-teman. Jadi sangat direkomendasikan kalau kalian suka cornering tapi medium kompon dan tubeless ya ini teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga kelebihan yang terakhir adalah ban ini sangat ngegrip sekali ke aspal. Jadi kalian tuh nggak akan merasakan sebuah kayak melayang gitu ya, nggak. Kalau pakai ban ini dijamin ban ini sangat ngegrip banget ke aspal teman-teman. Nah tadi kelebihan udah, sekarang yang keempat adalah kekurangan teman-teman. Ban ini ada kekurangannya pasti. Dari review saya yang kurang tuh ada 2 teman-teman. Yang pertama ini bit bandelnya ini terlalu keras tuh, keras banget teman-teman. Jadi kalau misalnya di bengkel biasa atau di bengkel yang tanpa masangnya tuh tanpa alat memasang ban ya, itu susah teman-teman. Jadi saya sarankan kalau kalian mau beli di online shop atau di ini, kalian jangan sok-sokan untuk masang sendiri ya, karena ini keras banget teman-teman tuh, keras banget bener. Jadi kalau misalnya kalian mau masang, usahakan pasang di yang bengkel yang ada alat memasang ban ya teman-teman. Itu yang pertama ya kekurangannya, bit bandelnya terlalu keras, kawat pinggiran dalam bannya ini teman-teman. Yang kedua kekurangannya adalah ban ini juga sangat keras kalau masih di awal-awal pemakaian, terutama dari 0 km sampai 1000 km-an lah, ini sangat keras teman-teman. Jadi kalau diisi angin atau tekanan angin kan biasanya kalau di Aerox ini 29 depan, 33 belakang ya. Nah itu dikurangin aja sekitaran 8 PSI lah teman-teman, 8 PSI. Kenapa? Karena kalau kalian diisinya 33 juga, itu pasti awal-awal tuh bannya nggak membel teman-teman, jadi ngegajluknya parah ya, intinya membuat tidak nyaman lah
kalau untuk awal pemakaian, maka dikurangin aja PSI nya menjadi 8 PSI dari pengisian angin standar seharusnya. Tadi kan misalnya 33 ya teman-teman, kalau saya di yang belakang ini maka dikurangin aja 8 PSI jadi sekitaran 25 PSI lah. Jadi kalian kalau isi angin Pirelli Angel Scooter ini untuk pemakaian pertama itu diisinya sekitaran 25 PSI aja gitu teman-teman, dikurangin 8 PSI dari yang seharusnya. Nah itu tadi kekurangannya ya teman-teman. Kita udah bahas fitur, review, kelebihan dan kekurangan yang barusan ya. Sekarang kita bahas yang kelima adalah kesimpulannya. Nah oke, jadi kesimpulannya secara keseluruhan ya, atau secara garis besar, ban Pirelli Angel Scooter ini adalah ban medium compound dan reinforced atau tubeless terbaik teman-teman, yang sangat cocok untuk mendukung kegiatan riding sehari-hari Anda atau daily use ya. Tambah dengan kemampuan untuk menerbas genangan air ya, atau misalnya trek basah intinya lah, yang sangat baik, serta kemampuan cornering yang sangat baik juga di kelas ya teman-teman. Ini emang menurut saya ban medium compound terbaik. Jadi jadi gitu aja teman-teman review pemakaian Pirelli Angel Scooter dari saya selama 6 bulan. Nanti saya akan buat lagi review ini setelah 2 tahun ya. Jadi kita biar tahu botaknya segimana, habisnya segimana teman-teman ya kan, habis komponnya. Nah intinya gitu aja teman-teman. Terima kasih telah menonton. Silahkan subscribe jika dirasa konten ini bermanfaat. Wassalamualaikum.